Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua, karena akan menguji S3 USU jam 10.30. Selamat datang di channel Innobat ID. Honorer layak diangkat, layak diafirmasi tanpa tes, karena pengabdian mereka yang luar biasa. Para pakar hukum Indonesia pun ikut menyertai perjuangan honorer seluruh Indonesia, karena memang dinilai begitu tidak adil putusan-putusan pemerintah atas guru dan tenaga honorer ini. Seyogyanya, tanpa pikir panjang, pengangkatan harus diperhitungkan. Ketidakmungkinan untuk mengikuti tes karena terlampaui umur membuat para pakar geram. Hal ini disampaikan dalam rapat RDPU para pakar hukum Indonesia. Berikut kami sampaikan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan padamkan tombol subscribe-nya, tekan pula tombol like dan loncengnya. Tulis komentar kalian yang positif supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Bagikan bila berita ini bermanfaat untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Oke, lanjut. Di daerah tidak meratanya kualitas pendidik, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi. Belum ada yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatannya. Permasalahan juga terjadi di dalam tata kelola LPTK. Di samping itu, adanya permasalahan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya mengenai pembagian kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Saat ini terdapat permasalahan nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai GTK. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah dipenuhi dengan merekrut GTK honorer. Hal ini menyebabkan jumlah guru honorer menjadi cukup banyak, baik yang direkrut oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, bahkan juga direkrut oleh sekolah itu sendiri. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru, terutama guru PNS, yang berdasarkan kebutuhan per provinsi, per kabupaten kota, per jenis pendidikan, per jenjang pendidikan, per jalur pendidikan, dan per mata pelajaran. Kebutuhan guru baru ini juga terjadi karena prediksi adanya guru PNS yang memasuki masa pensiun. Upaya untuk memperbaiki pendidikan, khususnya mengenai GTK honorer, masih juga terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik, seperti adanya tumpang tindih peraturan tata kelola pendidikan pusat dan daerah, pengelolaan anggaran pendidikan, serta pendidikan yang belum ramah untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 memandang perlu untuk melakukan pengawasan berdasarkan amanat undang-undang dengan membentuk panitia kerja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN, untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata, memastikan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki standar nasional pendidikan di dalam pembangunan pendidikan nasional, dan guru serta tenaga kependidikan yang sejahtera. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN hari ini ingin mendapatkan pandangan dan masukan sebagai berikut. Bagaimana posisi strategis pendidikan dalam tata perundangan di dalam sistem ketatanegaraan ini? Yang kedua, apakah ada peraturan perundangan yang mengatur khusus implementasi dari pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1, 2, dan 4 yang dikaitkan dengan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Yang ketiga, bagaimana analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapusnya formasi CPNS untuk guru pada tahun 2021. Yang keempat,
bagaimanakah analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar kebijakan dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Kepada para pakar pemerintahan, kami mohonkan beberapa pendapat mengenai bagaimana peran GTK honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia, kemudian bagaimana sistem penganggaran yang ideal untuk tenaga P3K dari pusat, pemerintah, dan daerah. Yang ketiga, apakah pemerintah dianggap sudah cukup untuk melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kepada para pakar administrasi negara, kami ingin mendapatkan beberapa pendapat mengenai yang pertama, skema pengangkatan yang sudah diputuskan pada tahun 2018 sampai saat ini belum menunjukkan proses penyelesaian yang tepat. Bagaimana pendapat pakar mengenai hal ini? Yang kedua, analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapusnya formasi CPNS untuk guru pada tahun 2021. Yang ketiga, apakah diperlukan tes kompetensi sumber daya manusia GTK honorer untuk menjadi persyaratan pengangkatan menjadi ASN? Yang keempat, bagaimanakah proses penyelesaian yang ideal untuk P3K dari tinjauan administrasi negara terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat P3K menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, itulah pokok-pokok pembahasan agenda RDPU hari ini. Selanjutnya untuk efektivitas waktu, kami persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda RDPU pada siang hari ini. Dari Profesor Dr. Ana Erliana, SHMH. Terima kasih Ibu Ketua Sidang dan para anggota Dewan yang saya muliakan serta teman-teman narasumber. Honorer itu sangat besar sekali. Saya bisa minta next lagi slide-nya. Ya, lanjut saja. Ya, jadi mereka itu semangat kerjanya tinggi sekali dan pekerjaannya lebih berat daripada yang guru PNS pada prakteknya. Ya, ini kalau saya merefer ke belakang waktu saya mahasiswa juga saya beberapa kali KKN ke daerah. Nggak usah sampai ke Papua kita pikir. Di Jawa Barat saja masih banyak nasib-nasib guru yang sangat amat perlu kita perhatikan. Jadi ada satu sekolah yang hanya ada kepala sekolah merangkap guru 6 sekolah. Dulu saya agak terkejut mendengar guru Honda. Saya pikir guru-guru yang punya Honda, minimal motor BBM Honda itu. Ternyata itu singkatan dari honor daerah. Itu mengusik rasa keadilan sekali. Ya. Jadi, tapi apa yang mau kita inikan? Kenapa? Dana pendidikan 20% juga ternyata bukan numpuk di Kementerian Pendidikan saja. Itu kadang-kadang masyarakat juga keliru. Karena judulnya pendidikan, seolah itu semua di kependidikan. Karena itu juga meliputi pendidikan kedinasan. Ya. Kemudian kita lihat bahwa rekrutmen guru P3K sebagai kebijakan keberpihakan terhadap guru honorer di sekolah negeri. Ya. Tapi keberpihakan yang seperti apa? Tadi bahwa undang-undang guru dan dosen belum menyentuh mereka walaupun ada sertifikasi. Komponen kebijakan keberpihakan tersebut diatur pada Undang-Undang 5/2014 yang meliputi berbagai hal seperti penilaian kinerja, sistem penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan. Jadi status mereka juga dulu dinaikkan baru mereka memperoleh kenikmatan-kenikmatan ini. Sepanjang mereka masih honorer, tidak akan tersentuh perbaikan-perbaikan oleh berbagai peraturan. Terima kasih Profesor Dr. Ana Erliana, SHMH. Beberapa hal menjawab kebimbangan kita mengenai yang pertama adalah kalau uji kompetensi harus demi mutu pendidikan dan demi siswa. Kemudian mengenai apakah bisa batas usianya naik menjadi 40 tahun. Mohon masih setia bersama kami karena akan ada beberapa anggota DPR yang sudah akan bertanya ini beberapa hal yang mungkin belum selesai. Selanjutnya ada perkenalan kepada pakar yang lain untuk bisa memberi waktu terlebih dahulu kepada Pak Dr. Dian. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Ketua yang terhormat dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua, karena akan menguji S3 USU jam 10.30 dari hari ini juga. Jadi secara hukum administrasi negara sebenarnya sedikit sama dengan yang disampaikan tadi Prof. Hana, Ibu Ketua dan Bapak anggota Dewan terhormat. Mengenai pertanyaan mengenai skema pengangkatan yang sudah diputuskan tahun 2018, sampai saat ini belum proses pendapat kami bagaimana. Kalau saya melihat Ibu Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan terhormat, ada dua kekurangan dalam skema sebelumnya. Pertama adalah pemetaan SDM TGK dulu tidak komprehensif, ya, belum dilakukan secara komprehensif. Seharusnya dapat dilakukan sebelumnya dengan koordinasi seluruh instansi. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Hana, koordinasi itu tidak hanya melibatkan satu kementerian atau dua kementerian saja, tapi menyeluruh. Kedua adalah tim koordinasi tidak terpadu, meskipun ada, tidak terpadu, bahkan hanya 2, 1, 3 kementerian. Ada 5 usulan tahapan yang perlu dilakukan menurut saya. Pertama, harus dipetakan dulu. Tadi Ibu Ketua juga sudah menyampaikan bahwa ternyata
Kemendikbud juga tidak punya peta dasar untuk memetakan semua pegawai ini yang honorer ini, sehingga perlu dilakukan pemetaan honorer Indonesia dan melibatkan kementeriannya itu Bu Ketua dan Bapak Ibu tidak hanya 1-2 tapi melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan Negara dan Informasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Setelah dipetakan, diperoleh data akurat. Nah, disinilah kita secara rasional pemerintah akan mengetahui bagaimana konsep kebijakan yang diambil. Apakah semua menjadi PNS, atau sebagian PNS, atau sebagian PPPK, atau semuanya PPPK. Nah, ini kan dapat tergambarkan dalam data akurat pemetaan tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat gambaran pegawai pemerintah yang kerja yang mengatur jumlah, syarat, prioritas, mekanisme pengangkatan, dan jangka waktu. Seperti tadi Ibu Ketua Prof. Ana sudah menyampaikan usianya. Kalau mengacu pada PP pengangkatan guru honorer waktu tahun 2008, di situ 45 dapat diangkat. Kompensasi untuk usia, Bu Ketua dan Bapak sekalian, tidak boleh dibatasi sepanjang yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun. Nah, diperlukan tes kompetensi atau tidak, Bapak Ibu dan hormat, menurut saya tidak diperlukan tes kompetensi kemahiran lagi. Sebaiknya yang diperlukan itu adalah pemenuhan persyaratan mengenai syarat administrasi pendidikan, kesehatan, dan pengetahuan Pancasila saja, Bu, demi idealisme dan loyalitas kepada negara. Jadi kompetensi kemahiran mereka sudah berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu dan hormat. Kasihan kalau kemudian diminta tes kompetensi. Justru kepada mereka itu diberikan pengetahuan, keterampilan untuk dididik, meningkatkan kompetensi. Jadi jangan lagi kemudian diberi kompetensi kecuali dia orang lain yang baru kemarin sore gitu, Bapak Ibu baru mengajar gitu kan. Dia berpuluh-puluh tahun gitu loh. Kemudian diberi kompetensi gimana gitu kan negara menilainya. Nah, kalau saya justru yang penting adalah mereka memenuhi syarat administrasi pendidikan S1, S2 atau S3 misalnya gitu, Bapak Ibu dan hormat. Kesehatannya tidak baik, dan pengetahuan Pancasila, loyalitasnya kepada negara sangat tinggi. Nah, itulah yang kemudian harus diberikan tes. Yang lainnya menurut saya justru diberikan peningkatan kursus dan pendidikan sehingga kompetensi dia akan semakin meningkat. Terima kasih Pak Dr. Dian Puji N. Simatupang SHMH. Banyak sekali yang kita dapatkan dari beliau. Kemudian ada regulasi antar instansi yang dibutuhkan masif dan terarah. Dan yang menarik adalah sesuai dengan harapan teman-teman GTK honorer, tes kompetensi tidak perlu diberlakukan karena kompetensi sudah dinyatakan dengan pengabdian teman-teman GTK honorer selama berpuluh tahun. Memang jika dihitung sejak terakhir pengangkatan CPNS tahun 2009, sekarang adalah tahun 2021. Ada 12 tahun yang lalu pemerintah tidak melakukan pengangkatan guru, yang artinya jika sekarang teman-teman tenaga honorer itu berusia di atas 35 tahun, 36 misalnya, jika dikurangi 12 tahun yang lalu, ketika teman-teman itu mengabdikan dirinya menjadi tenaga honorer, usianya masih sangat muda, jadi 23-24 tahun. Selama 12 tahun penantian dan akhirnya belum ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan untuk statusnya, akhirnya sampailah kita di sini untuk membuat panja. Pak Dr. Dian Puji N. Simatupang SHMH, terima kasih masukannya. Kami juga berharap untuk mendapatkan data file slide yang lebih ringkas daripada materi yang kami terima di sini. Jika nanti Dr. Andes Teguh Yuwono, Tempo Admin, ini karena teman kita berdua. Ya, Bu. Mas Teguh, Mas Teguh. Siap. Jadi saya akan memberikan respon untuk melengkapi Prof. Ana dan Pak Dr. Dian tadi. Yang pertama berkaitan dengan concern dengan pertanyaan apakah peran strategis dari GTK ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara prinsipil kalau kita melihat peran yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan era sekarang ini, persis bahkan tadi yang sampaikan Prof. Anas, kita sepakat bahwa mereka saat ini menjalankan tidak saja tugas pokok sebagaimana yang dilakukan oleh para GTK ASN yang sudah menjadi ASN, termasuk anak GTK honor itu sangat sentral dan dominan. Ini kenapa? Karena biasanya guru-guru yang ASN, karena tadi disampaikan oleh Bu Pimpinan Sidang, Bu Agustina, itu banyak yang sudah senior dan mendekati usia pensiun, sehingga kemampuan menggunakan IT itu di bawah standar. Bahkan itu kalau kita merujuk pada PP 48, kemudian di situ dikatakan bahwa sebetulnya dengan status yang ada di daerah, maka pejabat pembina kepegawaian di tingkat daerah tidak boleh mengangkat pegawai dengan status honorer. Oleh karena itu banyak daerah, saya kira yang kemudian melakukan respon kebijakan dengan mempertimbangkan pentingnya
pelayanan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang harus tetap dijamin keberlangsungannya, di mana setiap pagi di kelas harus ada guru kelas. Maka skema pemenuhan kekurangan guru kemudian di banyak daerah di Indonesia dilakukan melalui skema GTT dan PTT. Tentang tadi untuk menjadi Indonesia maju, dalam pandangan saya kuncinya adalah bagaimana pendidikan maju, peserta maju, kuncinya adalah guru yang maju. Guru harus dijaga kualitasnya. Kualitas guru salah satunya adalah kompetensi, kapasitas, dan kesejahteraan. Nah, saya kira ini di banyak kesempatan para pejabat eksekutif kita juga sering berpidato tentang masalah ini. Dr. Dian mengusulkan tetap di kompetisi, apakah tes kompetensi itu diperlukan? Menurut saya sebagai proses refreshing tetap diperlukan, tetapi ada pembobotan. Kalau tadi Dr. Dian mengusulkan bebas tanpa kompetensi, itu saya kira menjadi sulit untuk mengukur standar minimal. Menurut saya dilakukan tes kompetensi, paling tidak mereka memenuhi kompetensi minimal yang diharapkan oleh negara ini, ditambah pembobotan untuk pengabdian. Jadi kalau pengabdian 10 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun misalnya, akan ditambahkan sebagai skor. Sehingga nanti total skornya adalah skor kompetensi dan skor kemampuan pengabdian. Karena untuk menjadi guru atau menjadi dosen, itu dibutuhkan juga pengalaman, karena ada pedagogiknya. Saya kira kalau orang lulus dengan IPK 4,0, kemudian jadi dosen, atau 5 atau 1 masa kerja, tentu akan berbeda dengan dosen yang dulu mungkin IPK-nya cuma 3,5 tapi sudah 15 tahun menjadi dosen. Pengalaman penting. Skema untuk pengangkatan P3K ini tidak disiapkan secara matang. Di antaranya adalah tentang kepangkatan teman-teman apabila nanti diterima sebagai tenaga P3K. Mungkin saya punya contoh yang bisa dijadikan referensi begitu. Ada satu pegawai P3K yang menduduki jabatan sebagai Dirjen di Kemendikbud, dan kelihatannya sudah lama sekali, itu Pak Dirjen Kebudayaan, beliau bukan PNS. Kalau tadi Prof. Ana menyampaikan harus ada tes kompetensi untuk kepentingan siswa, untuk kepentingan mutu siswa, kemudian Pak Dr. Dian menyatakan tidak perlu lagi tes kompetensi yang seperti yang dipikirkan oleh banyak pihak mungkin, cukup syarat pendidikan, kesehatan, dan loyalitas, kemudian pendidikan tambahan untuk penyesuaian IT. Kalau Pak Dr. Teguh berada di tengah, ya, tetap dibutuhkan tes kompetensi untuk menjaga pendidikan Indonesia yang masih rendah, tetapi ditambahkan dengan pembobotan. Ya, pengalaman itu penting ketika